Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri duwatin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Terima kasih saya ucapkan kepada Sohibul Bait, Bapak Samsuri, dan terima kasih juga kepada Bapak RT. Terima kasih juga kepada ibu-ibu, bapak sekalian, dan adik-adik remaja di wilayah RT 13 Segarang 4. Mudah-mudahan silaturahmi ini bermanfaat buat saya, bermanfaat buat ibu sekalian, bapak sekalian. Karena pada dasarnya saya datang ke sini mau silaturahmi. Karena memang tadi Pak RT bilang saya ini orang Betawi, tapi namanya memang terserang. Nama saya kenapa Anis Alamsah? Itu ada bahasa Alamsahnya itu bahasa Padang. Tapi kebetulan memang bapak saya dulu dinas di pertanian, jadi dibuang kemana-mana. Ketika dia dinas di Padang, lahirlah saya. Jadi namanya dibikin nama Anis Alamsah. Kebetulan kenapa bapak saya namain Anis? Karena bisa bilang Anis ini menawarin nama perempuan dan apa. Jadi bapak saya terkenal dengan Habib Anis. Jadi saya pengen bapak saya dibilang insya Allah menjadi barokah buat saya. Jadi kedua, memang awal dibilang lu orang Betawi, memang saya lahir di Jalan Musyawarah Kelurahan Ragunan, bukan di Ragunan ya Bu, di Kelurahan Ragunan. Iya. Iya. Kalau dibilang di Ragunan saya anak singkong lagi. Jadi memang saya asli situ, almarhum dan almarhumah ibu saya memang orang situ asli. Kebetulan memang sampai juga meninggal pun di situ dan dimakamkan di wakaf di tanah keluarga di situ juga. Memang saya perlu kenalkan juga, saya ini lahir tanggal 3 Oktober 1968. Umur saya sampai sekarang ini 45 tahun insya Allah. Kemudian tadi Pak RT juga bilang saya masih ada hubungan dengan Ustaz Haji Khairi. Itu karena memang satu kamar dulu waktu pesantren sama saya. Mungkin kan kalau dibilang anak pesantren biasanya partai Islam, entah P3, entah PKB, entah PKS. Kenapa lu orang Betawi masuk PDI Perjuangan? Ini ada ceritanya. Sampai Ustadz Hairi pun bingung sama saya. Itu sempat dia telepon sama saya. Ente kenapa ikut PDI Perjuangan? Ini ada sejarahnya buat saya. Oh iya. Jadi ada sebab-sebabnya. Karena dulu saya ini cinta nasionalis, cinta Indonesia. Kalau PDI Perjuangan berteman sama siapa pun boleh. Jadi jangan saya mentang-mentang saya orang Betawi, berteman sama orang Betawi mulu, kagak maju-maju saya akhirnya mentok saya di situ. Nah, tapi alhamdulillah saya ikut PDI Perjuangan memang setelah lulus dari pesantren. Saya lulus pesantren itu tahun 84, Ibu. Jadi setelah lulus pesantren saya ikut PDI Perjuangan, sampai di kuliah pun saya ikut PDI Perjuangan sampai saat ini. Kenapa saya ikut PDI Perjuangan? Saya melihat di PDI Perjuangan nggak ada orang Betawinya. Kedua, dulu orang bilang PDI Perjuangan itu partai orang-orang yang kafir, orang yang musyrik. Saya masuk di situ karena saya pengen ingat apa? Rasulullah aja pengen zaman jahiliyah dulu dia mau siar Islam itu ketemu zaman orang-orang yang jahil, orang-orang yang kafir yang belum kenal agama. Nah, makanya saya gabung di PDI Perjuangan. Kalau saya gabung di Partai Islam, akhirnya perdebatan hadis. Saya nggak mau. Saya bilang, saya mau siar Islam di situ. Akhirnya setelah saya masuk di PDI Perjuangan, timbul Basmusi, Baitul Muslimin Indonesia. Sekarang anak-anak pesantren pada ikut PDI Perjuangan. Dari Gontor teman saya ada Ustadz Helmi. Itu dari Tebu Irang ada. Mereka dilihat, anak pesantren masuk, masa gua enggak. Cuman kita niat kita bukan niat apa-apa. Ini ibadah. Dan kenapa saya tahun ini baru masuk jadi caleg? Mbak, Bu, ini asal tahu. Karena akibat ulah Pak Jokowi Pak Jokowi membuat perubahan di Jakarta, dia rubahlah tatanan di PDI Perjuangan. Kenapa dirubah? Saya lihat Pak Jokowi memang asli Solo, tapi dia cinta sama Jakarta. Dia cinta sama Betawi. Kenapa dibilang cinta Betawi? Jumat sekarang itu wajib hukumnya pakai baju koko. Itu ciri Islam, itu ciri orang Betawi baju koko. Dulu Jumat itu wajib pakai batik, terbalik sekarang Jumat wajib pakai baju koko. Saya lihat itu yang Batak, yang Kristen pakai baju koko dia. Kan gitu. Tiap Jumat itu wajib hukumnya. Itu kalau enggak pakai baju koko di Pemda DKI itu suruh pulang. Ini kebanggaan buat saya. Makanya saya bilang saya ikut program Pak Jokowi dan Pak Jokowi pun merubah di PDI Perjuangan. Kenapa? Dia buat sistem tes. Dulu kalau orang mau nyalek di PDI Perjuangan, lu punya duit banyak, lu orang kaya, lu jadi. Lu masuk PDI Perjuangan. Tapi kenapa sekarang saya pakai tes, Pak? 7 bulan saya dites.
Dites selama 7 bulan namanya. Jadi pakai dipancing kita, hari ini kita kemana-kemana, terus hari ini kita kemana-mana, apa kegiatan kita, pakai tes tulis, tes ini, semua kita dites, sampai ke tes kedokteran kita dites. Tapi dari 480 calon legislatif, saya nomor, jadi dapat urutan terbesar 12. Kan bangga saya orang PDI, saya bangga orang Betawi. Saingan saya itu orang Batak, orang Jawa, orang Sunda, orang Manado. Tapi saya orang Betawi rankingnya 12, walaupun 12 saya alhamdulillah. Kan gitu. Dari 480, akhirnya saya masuklah di acara PDI Perjuangan dengan nomor urut 7. Nah, kenapa saya bilang, lu orang Betawi nih, lu orang Ragunan, kenapa ikut PDI Perjuangan? Itu sejarahnya, Pak. Saya bukan sejarah apa-apa, saya sejarah itu. Kenapa saya cinta ini? Karena saya lihat, jadi Pak RT bilang, siapa tahu saya duduk, memang saya awal, saya datang sini ini tanggal 30. Saya punya program 3 bulan kemudian, saya pasti datang lagi. Allah bikin saya jadi atau nggak jadi, saya tetap silaturahmi kemari. Jadi jangan takut, entah lu jadi, lu lupa, lu jadi, lu begini. Soalnya kadang-kadang gini, Bu, saya terus terang datang kemari, saya cuma modal silaturahmi. Kenapa saya nggak mau bawa sembako? Kenapa saya nggak mau duit? Saya nggak mau bohongin saudara saya. Ketika kita bawa sembako seharga 30.000, kita bawa duit 100.000 per orang, tapi 5 tahun kita ketemu pun, orang itu nggak bakal mau ketemu kita. Tapi saya pengen 3 bulan silaturahmi kemari, apa masalah di kampung ini? Ngomong sama saya. Karena saya bilang ini, kalau silaturahmi itu, makanya saya bilang, wa tasimu bihabillahi jamia wa la tafaru. Berpegang teguhlah pada tali Allah. Tali Allah itu biar jangan kita putus. Orang Betawi bilang bahasanya jangan mati obor. Iya. Gitu aja. Kadang-kadang orang mati obor kenapa? Ah, dia kaya, itu saudara gue orang susah, ngapain gue datangin ke saudara gue yang susah? Saya nggak mau seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sini, Pak RT ini udah saya anggap ketemu saya sini, saya salaman di sini. Mulai saat ini ibu-ibu, bapak-bapak semua saudara saya. Kalau saudara ada masalah, nggak mungkin saudara tutup mata. Ini. Kedua, apabila kayak contohnya aja kalau kita mau ngawinin, kita mau acara, saudara kita mau nyunatin, saudara kita mau ngawinin, nggak mungkin saudaranya nggak mikirin. Pasti besok gua bawa apa buat saudara gua. Udah pasti mikirin, tendanya udah rapi belum? Kuenya apa sih yang kurang? Pasti saudaranya mikirin. Makanya saya bilang, di sini saya datang pengen jadi saudara ibu-ibu dan bapak sekalian di sini. Kalau mau, kalau nggak apa-apa, saudara saya masih banyak kan begitu. Kan gitu, cuman saya pengen silaturahmi erat, jangan ada putus silaturahmi. Cuman saya nggak mau silaturahmi itu dinilai dengan materi, dengan sembako. Saya sanggup Bu bawa sembako sekarang ini pun 30.000 per paket. Tapi besoknya 5 tahun kalau saya ketemu lagi, saya nggak mau. Saya pengen 3 bulan saya kesini, nanti saya 3 bulan lagi, cuman saya minta tolong. Jangan pas 3 bulan aja nunggu, ntar si Anies 3 bulan dia kemari lagi. Entar gua ada masalah, nunggu aja 3 bulan, kelamaan. Kalau memang ada masalah, ada keluhan, ada kendala apapun, itu nomor saya ada. Telepon rumah